Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mandela Sapasya dengan NIM 2340700111103. Di sini akan menjelaskan tentang pengaplikasian Private API. Jadi, API atau Application Programming Interface adalah komponen penting dalam pengembangan perangkat lunak modern yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain secara terstruktur baik dalam konteks sistem yang sama maupun lintas platform. Dalam praktik ini, kita akan membuat private API menggunakan Cogniter 4 dengan MySQL sebagai database dan JWT-JSON Web Token untuk mengautentikasi. Nah, jadi API ini akan digunakan untuk mengelola data akademik dalam studi kasus sistem informasi akademik atau SIAKAD. Jadi studi kasusnya, kita akan membuat private API untuk sistem informasi akademik atau SIAKAD, dan API ini akan menyediakan endpoint untuk mengelola data mahasiswa seperti login mahasiswa atau autentikasi JWT. Yang kedua, mendapatkan daftar mahasiswa. Yang ketiga, menambahkan data mahasiswa. Keempat, memperbaharui data mahasiswa. Dan yang terakhir, menghapus data mahasiswa. Nah, sebelum kita memulai untuk praktik API ini, kita yang pertama membutuhkan PHP 7.4 untuk menjalankan Cogniter 4. Kedua, kita membutuhkan Composer. Yang ketiga, membuat database di MySQL. Yang keempat, ada Postman. Yang kelima, Flutter SDK untuk mengembangkan aplikasi mobile dan web. Dan yang terakhir, text editor seperti VS Code. Jadi, API itu apa? Jadi, API itu Application Programming Interface, yang adalah sekumpulan aturan yang memungkinkan aplikasi atau sistem untuk berkomunikasi satu sama lain. API dapat digunakan untuk mengakses fitur atau data dari sistem lain tanpa perlu memahami detail implementasi di dalamnya. Jenis-jenis API, yang pertama adalah Public API atau Open API, yang digunakan oleh siapa saja seperti API Google Maps, API Twitter, dan OpenTwitter. Kedua, Private API, yang hanya dapat digunakan aplikasi atau sistem tertentu. Nah, biasanya digunakan untuk komunikasi internal dalam suatu organisasi. Ketiga, Partner API. API yang digunakan oleh mitra tertentu untuk integrasi bisnis, dan contohnya adalah pembayaran antar bank atau API logistik perusahaan. Yang keempat, Composite API. API yang menggabungkan beberapa layanan dalam suatu panggilan API untuk mengoptimalkan kerja. Nah, jadi perbedaan Private API dan Public API yang pertama tentang aksesibilitasnya. Kalau Public API itu untuk terbuka untuk umum. Sedangkan Private API hanya untuk aplikasi internal. Yang kedua, perbedaannya adalah keamanannya. Kalau Public API itu rentan terhadap serangan, sedangkan Private API lebih aman karena tidak dapat diakses publik. Yang ketiga, penggunaannya. Untuk Public API biasanya digunakan dalam produk SaaS atau layanan publik, sedangkan Private API digunakan dalam sistem internal perusahaan. Dan terakhir, contohnya buat Public API itu seperti Google Maps dan Twitter, sedangkan Private API seperti internal perusahaan seperti SIAKAD ini yang akan kita buat sekarang. Konsep RESTful API. Jadi RESTful API adalah standar dalam pembuatan API berbasis web yang menggunakan prinsip REST atau Representation State Transfer. Dan terbagi menjadi 5, yaitu client server, digunakan API yang digunakan untuk memisahkan dari tampilan. Yang kedua ada stateless, untuk tidak menyimpan status di server. Jadi semua permintaan harus berisi informasi yang cukup untuk diproses. Yang ketiga, cacheable, yang digunakan untuk di-cache untuk meningkatkan performa. Yang keempat, layer system, yang memiliki beberapa lapisan untuk keamanan dan manajemen. Dan terakhir ada uniform interface,
Jadi di sini tuh semua request harus mengikuti pola tertentu. Lalu keuntungan menggunakan Private API yang pertama, keamanan lebih baik, memiliki kontrol penuh, dan yang ketiga optimasi kinerja sesuai kebutuhan, yang terakhir fleksibilitas. Nah, jadi sekarang kita akan membuat Private API untuk sistem akademik atau SIAKAT. Dalam kondisi ini kita akan membangun Private API yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa dalam sistem akademik atau SIAKAT. Nah, API ini hanya bisa diakses aplikasi internet seperti dashboard, admin, aplikasi mahasiswa berbasis mobile, dan web importer kampus. Nanti kita akan membuat modal data mahasiswanya itu yang dengan CRUD. Langsung aja, yang pertama kita akan membuat folder dulu. Ya, foldernya itu berisi folder SIAKAT API. Kemudian kita akan masuk ke folder tersebut dan menjalankan PHP SparkServe untuk server lokalnya. Nah, jika berhasil nanti akan keluar HTTP localhost 8080. Database-nya di PHP admin, yaitu tabel mahasiswa. Kemudian saya juga sudah membuat tabel mahasiswanya dengan data berikut. Lalu berikut seperti buat ini. File mahasiswa model di PHP. Ini saya sudah membuat. Kemudian kita membuat tabel mahasiswa. Di sini saya sudah membuat dan membuat file mahasiswa model di VS Code. Ini berikut tabel mahasiswa. Kemudian kalian akan menambahkan file mahasiswa model di folder app dan model dan berisi seperti ini. Yaitu ada ID, name, nama, email, dan jurusan. Kemudian kita akan membuat kontrol API-nya di app control API dengan membuat nama filenya mahasiswa PHP. Dan codingannya seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan routing API-nya di app config dengan nama filenya router.php. Nah, kita akan menambahkan router research mahasiswa controller untuk merouting API-nya. Seperti ini. Kemudian kita jalankan PHP SparkServe. Dan ketika sudah keluar localhost 8080-nya, kita akan uji coba di Postman. Jika berhasil, nanti akan keluar daftar mahasiswa.
Kemudian kita akan membuat autentikasi JWT-nya untuk meningkatkan keamanan API kita. Yaitu pertama kita akan menginstal Compose Require Firebase di library JWT-nya dan membuat file jwt.php di folder app helpers. Kemudian kita akan membuat kontrol autentikasinya dengan menambahkan file out.php di folder app dan app atau control API. Kemudian kita tambahkan routing untuk login di routes di file routes.php dan kita akan uji coba di Postman. Hasilnya seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan token dari PHP-nya. Nah, yang tadi itu adalah menguji coba endpoint API dengan Postman. Jadi setelah itu, kita akan menampilkan data mahasiswa. Dan seperti tadi, kita bisa mengganti data mahasiswa tersebut sesuai apa yang kita mau dengan memilih metode put dan masukkan URL API-nya tuh TPP localhost API mahasiswa dan berapa mahasiswa dengan ID keberapa yang akan kita mau ubah. Kemudian kita isi bagian body, raw, dan pilih JSON, dan tadi seperti yang tadi akan berhasil. Kemudian next kita akan mencoba endpoint delete atau hapus mahasiswa. Kita akan copy bagian ini dan pilih delete. Kita kalau misalnya berhasil nanti akan ada tulisan mahasiswa berhasil dihapus. Nanti hasilnya ada tulisan mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian kita akan menggunakan token JWT untuk mengakses API. Yaitu selanjutnya kita akan menguji API dengan JWT atau token autentikasi. Jadi kita akan login dan kita akan ngetes apakah mendapatkan token. Dengan mengisi email dan password yang telah kita buat di tabel user.
Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan token di Postman untuk mengakses API. Kita akan pilih request get dengan HTTP lokasi API mahasiswa, lalu menambahkan key authorism dengan memilih banner token dan menyalin token yang telah kita dapatkan tadi ke link API mahasiswa ini. Nah, nanti jika token valid, nanti API akan menampilkan daftar mahasiswa. Dan jika tidak valid, API akan menampilkan error. Sekarang kita akan membuat dan menguji private API menggunakan connector 4 dan mengintegrasikan API tersebut ke dalam aplikasi Flutter. Yang pertama-tama kita buat dulu proyek Flutter baru di terminal ataupun di CMD. Kemudian menjalankan Flutter paket jika Flutter sudah terinstall. Kalian jangan lupa install Flutter juga di VS Code yang telah kalian gunakan. Nah, setelah itu kita buka folder yang telah kita buat tadi dan kita akan membuat fungsi login. Sebelumnya kalian buat folder model dalam lib atau buat file user model art. Kemudian kita akan membuat fungsi login, yaitu buat folder service di dalam lib. Kemudian kita akan membuat file out_service. Dan kita copy codingan ini dalam file out_service untuk membuat fungsi login. Setelah itu kita akan membuat tampilan login dengan membuka lib atau main.dart dan ubah menjadi codingan yang tadi.
Kemudian kita akan membuat file mahasiswa service di dalam folder service. Dan kita akan mengcopy codingan yang tersebut ke dalam file mahasiswa service untuk menampilkan data mahasiswa dari APA. Kemudian tambahkan halaman untuk menampilkan mahasiswa, yaitu mahasiswa page start, dan copy codingan tersebut ke dalam file mahasiswa page. Kemudian kita akan menambahkan navigasi ke dalam mahasiswa di homepage. Setelah itu, kita akan jalankan footer. Dan hasilnya seperti ini. Jika diklik tanpa mengisi email dan password, hasilnya akan ada tulisan login gagal. Nah, jika berhasil login, nanti akan ada daftar mahasiswa, data mahasiswa yang telah kita buat di database tadi. Kemudian kita copy link yang tadi dan kita jalankan lagi. Jangan lupa pastikan email dan password sesuai dengan tabel user yang telah kita buat di database MySQL. Nah, nanti hasilnya jika sudah, nanti akan bisa di rename, kita bisa rename nama dan jurusan, dan bisa menghapus data yang ingin kita hapus. Kita juga bisa menambahkan data mahasiswa baru.
Berikut saya coba di Chrome, seperti ini hasilnya. Dihapus, nanti data bakal terhapus. Dan ketika ditambahkan, data juga akan tertambahkan ke data mahasiswa yang telah kita buat tadi. Sekian dan terima kasih.